Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita pasti punya keinginan, juga punya cita-cita, punya harapan. Semua itu tidak terwujud, tidak akan pernah terwujud kecuali dengan satu perkara: Allah mengizinkannya. Ada yang terwujud dengan izin Allah, tapi ada yang terwujud dengan ridho Allah. Yang diizinkan Allah kasih saja, tapi tidak barokah. Tapi yang diridhoi Allah barokah. Ada yang ingin nikah, tapi tidak di jalan Allah, diizinkan oleh Allah, nikah sama pezina. Zina dengan zina, nauzubillah. Hidupnya tidak barokah. Ada yang ingin punya jabatan, kasak kusuk sana sini, kedukun ke sana situ, kasak kusuk cari relasi, nyogok sana, kasih oleh kasih oleh Allah jabatan, tetap Allah yang ngasih. Tapi tidak barokah. Semua lama kepemimpinannya tidak akan dapat apa-apa selain dosa. Ingin kuliah, kasih kuliah oleh Allah. Ada yang mau pintar, kasih pintar, tapi belum tentu barokah. Ya, ingin bisnis sukses, kasih saja. Apa susahnya bagi Allah ngasih uang? Nggak ada apa-apanya uang bagi Allah, benar? Tapi kalau tidak dikasih barokah, sudah tidak ada ketenangan, tidak ada kemuliaan. Oleh karena itu, rekan-rekan, ini para santri pasti punya cita-cita. Cita-cita dunia boleh, tapi harus yang membawa berkah. Sehingga berkah itu di dunia manfaat, di akhirat juga manfaat. Berkah itu luar biasa. Dalam salam saja kita minta berkah. Ya, mau makan juga minta berkah. Karena boleh jadi nasi yang tertinggal itulah yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa makan? Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina azabannar. Nah, minta berkah. Nah, makanya jangan terlalu tergiur oleh terjadinya yang kita inginkan, tapi tergiurlah dengan keberkahan dari yang kita lakukan. Jelas? Rumah tangga, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa rumah tangga, itu doa penuh keberkahan. Minta diberkahi, barakallahu laka dan alaika, atasmu. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dan atasmu. Apa artinya? Dalam kelapangan ada keberkahan, dalam kesulitan juga ada keberkahan, karena banyak karunia Allah yang datang justru lewat kesulitan, kepahitan. Kalau berkah, pahit itu bisa mengangkat derajat. Nah, hadirin, jadi tidak penting terwujudnya yang kita inginkan, tapi yang penting itu dapat keberkahan. Kemarin di Darussunnah, yang tempat latihan manah kuda itu, ada yang sudah daftar tapi tidak bisa hadir karena ada dokter yang harus menolong pasiennya darurat. Lalu segera panitia memutuskan untuk transfer kembali uangnya. Itu benar. Kenapa harus mikirkan uang?
Sedangkan yang berlatihnya tidak bisa berlatih, tidak dapat ilmu, udah kembalikan utuh, tidak ada ruginya, barokah, ya. Daripada pokoknya kalau sudah daftar nggak datang tetap dipotong. Oh, mau apa? Tujuan kita bukan cari uang, tujuan kita adalah nyari berkah. Kalau nyari berkah tuh lebih ringan urusan dunia. Kalau nyari uang pasti jadi serba hitung-hitungan. Betul? Seorang suami yang nyari keberkahan dalam keluarga bakal sabar tuh sama istri-istrinya. Maaf ya 2 kali disebut. Gimana tuh nyebut sekali asa kurang pas buat saya. Seorang istri nggak bisa nyebut suami-suaminya ya. Seorang istri yang mencari keberkahan seperti Siti Asia, istri Firaun. Disikapi kekurangan suami dengan sikap yang tidak melanggar perintah Allah, berkah. Tidak punya anak, Siti Aisyah tidak punya anak, tetap mulia, ya, karena penuh dengan keberkahan. Tidak punya suami, Siti Maryam tetap mulia, karena penuh dengan keberkahan hidupnya. Makanya jangan fokus kepada keinginan terjadi atau tidak, tapi fokus kepada keberkahan. Setuju hadirin? Yang dikasih ilmu banyak, tapi ilmu yang barokah dikit. Banyak yang ada ilmunya, tapi nggak bisa mengamalkan, nggak berkah ilmunya, mungkin niatnya nggak benar. Termasuk baca Quran. Ada yang ngapalin Quran terus, tapi niatnya melenceng, tujuannya melenceng, tidak barokah itu Quran yang dibaca. Karena dari awal sudah salah niat. Termasuk haji. Haji juga yang niatnya hanya ingin duniawi, gelar, pujian, penghargaan, gak barokah nanti haji. Nah hadirin, bagaimana supaya kita ditolong Allah? Yang kita inginkan itu berkah. Kuliah yang berkah, hafalnya Quran yang penuh berkah, rezeki yang berkah, bisnis yang berkah, rumah tangga sakinah yang penuh berkah. Ya caranya supaya kita ditolong Allah. Nah tolong Allah itu dari mana? Kita jangan ribet mencari pertolongan Allah. Kalau Allah mudahkan, mudah, pasti mudah, ya. Kalau Allah persulit, sulit. Tapi mudah yang barokah. Kalaupun Allah kesulitan, kesulitan yang penuh berkah. Bisa jadi keberkahan datang dari dihina orang. Bisa jadi keberkahan datang dari sakit. Nanti gimana bedanya? Dia nggak akan sakit hati, nggak ada perih di hatinya, malah belajar terus. Dengan dihina orang, saya bertekad tidak akan menghina orang seperti yang saya rasakan sekarang. Dengan dihina orang, saya bersyukur Allah masih menutupi lebih banyak kehinaan saya. Dengan dihina orang, saya punya ladang amal untuk memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Nah begitulah penghinaan yang penuh berkah tuh, dia akan punya nilai tambah untuk dunia dan juga untuk bekal akhirat. Halo? Menarik tidak nih? Menarik apa? Hadirin sekalian, teruskan. Nah, supaya ditolong Allah ada beberapa. Nah, pilar utama kita ditolong Allah adalah yang pertama, fondasinya harus benar, yaitu syahadat. Makanya kita terus mengkaji ilmu tauhid itu supaya tidak mengilahkan selain dari Allah semata. La ilaha illallah. Syahadat itu kalau bangunan tuh fondasi. Kalau fondasinya enggak ada, ditaruh apapun di atas, hakul yakin roboh. Tidak syahadat, dia sholat roboh, tidak benar syahadatnya, sholat juga tidak akan bagus. Sholat saum tidak bagus, zakat tidak akan bayar, haji tidak akan mabrur. Sebab fondasi tauhidnya, syahadatnya tidak bagus. Nah, untuk selanjutnya bagaimana bisa tegaknya? Ini tiang. Apa tiang itu? Sholatnya. Makanya kalau ingin memperbaiki suatu urusan, perbaikilah sholatnya. Jadi kalau orang yang sholatnya berantakan, ya sudahlah. Tapi dia bisnisnya bagus, ya tapi nggak barokah.
Dia juga berumah tangga enggak barokah kalau sholatnya enggak bagus mah. Ya, sebab imaduddin, tiang agama itu adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Makanya adik-adik, para santri, ini sekarang mau ditegakkan kembali lebih strike siapa yang memang sholatnya sering telat dengan sengaja, udah nggak akan dinaikkan sekolahnya, bener, mending keluar dari sekarang. Ya, sebab kalau sudah menganggap remeh urusan dengan Allah, terus apa lagi yang bisa dia urus? Pinter mah, pinter itu penting, tapi udah nggak ada apa-apanya pinter tuh. Kalau dia nggak beriman mah jadi zalim, benar? Asli loh, hadirin, saya teh nggak begitu bangga terhadap orang yang pinter gitu, nggak tuh. Biasa-biasa aja, karena pertama pintar itu tidak menjadi indikator orang ke surga. Barang siapa yang pintar dan bintang kelas masuk surga tanpa hisab, tidak tuh. Tidak ada. Timbangan terberat itu bukan nilai, timbangan terberat itu akhlakul karimah, dan akhlak itu tegaknya lewat sholat. Makanya maaf-maaf sajalah santri yang sholatnya rada lelet gitu, telat terus, bahkan misalkan di asrama, udah itu mah nggak naik, tapi nilainya A semua, apes itu ya. Tinggal ditambah PES ya. Jadi sekarang diupayakan sholatnya diperbaiki. Nah, pilar sholat, pilar sholatnya itu apa? Nanti kita lanjutkan ya. Silakan baca surat apa disebutkan? Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun alayya. Itu ayat-ayat. Nah, sekarang ada hadis. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan, hadis ini hasan ya, dalam oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami dan silsilah sahihah. Artinya hadis ini bisa dijadikan pegangan untuk amalan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah dengan mendapatkan takbir pertama atau takbiratul ihramnya imam, maka ditulis kepadanya 2 kebebasan. 1, bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Nah, ini bisa dipakai mujahadah nih. Dulu ya, waktu baru mulai
belajar Islam zaman muda sebelum menikah. Dulu tidak tahu derajat hadis ini, tapi diajari oleh seorang ustadz untuk cobalah 40 hari jangan tertinggal takbiratul ihram. Niscaya akan banyak sekali pertolongan Allah. Dulu nggak dijelaskan bekal bebas dari api neraka dan sifat kemunafikan. Tapi syaratnya yang pertama adalah harus benar-benar mencari keridhaan Allah, ya. Bukan untuk pertandingan, bukan untuk kenaikan kelas, bukan untuk kelulusan. 40 hari itu berarti kali 5 sholat 200 kali takbiratul ihram. Nah dulu begitu coba naik angkot, aduh 11:30 turun cari masjid. Pokoknya menjadi mujahadah yang menarik. Yang repot sedang keluar kota juga pengen supaya lengkap 200. Tidak dilarang, ya, tidak dijamak karena ada yang dikejar yang lainnya. Ya alhamdulillah banyak pertolongan Allah. Mudah-mudahan sekarang Darut Tauhid berkembang, di antaranya syariatnya adalah belajar mengejar ini arba'in ini. Karena amalan yang paling Allah cintai adalah as-sholatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Jadi tingkatannya yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya, kemudian memuliakan orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Jadi hadirin, kalau mau mencoba meraih perbaikan diri lewat sholat, tiangnya adalah cobalah bermujahadah 40 hari jangan tertinggal. Mungkin akhwat nanya, bagaimana kan akhwat ada halangan, gak akan pernah bisa. Ya sesudah halangan, sesudah bersih kembali, teruskan saja. Karena halangan itu bagian dari rencana Allah, ya, bukan rencana kita. Nah begitulah. Coba kalau gagal gimana? Ulangi lagi dari awal, berarti kan belum 40 hari. Coba saja. Mau ini ada yang mau mencoba santri? Coba santri ada yang minat mengamalkan 40 hari tidak tertinggal takbir. Yang ngacung, yang bangun hadirin, ya. Yang tidur ada susah ngacungnya. Kata yang tidur, bagaimana kami ngacung? Kan kami sedang tidur. Begitulah hadirin. Ya ngurus santri harus sabar, wasta'inu bisabri wassalah. Lakukan ini bukan karena kenaikan kelas, ya, karena nanti santri harus punya sertifikat ini juga, arba'innya. Ini untuk membantu saja, membantu. Jangan sampai salah niat, karena ini membantu adik-adik untuk termotivasi. Namanya sedang latihan, sedang mujahadah. Itu beragam cara yang dilakukan asal dalilnya ada dan sah, ya. Syaratnya adalah satu, kalau mau melakukan harus benar-benar lillahi ta'ala. Jadi jangan karena niat-niat yang lain. Yang kedua, sholatnya juga harus sholat yang benar-benar sesuai tuntunan Rasul. Lalu yang ketiga, harus berjamaah di masjid atau mushola, dan menjaga sholat. Yang keempat, 40 hari siang dan malam, ya. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan jangan ada yang tertinggal karena berturut-turut terus. Tidak boleh dikecelek-kecelek. Nah bagaimana kalau terlambat, ya mulai lagi saja, karena pahalanya juga buat kita, ya. Aduh, sudah 39 nih, tinggal sehari lagi, ketiduran. Jadi tidak kebagian karena subuhnya kebablas. Ya mungkin Allah menginginkan kita lebih banyak lagi latihan disiplin. Husnuzan saja kepada Allah. Aduh, saya sakit memang, pahalanya tetap ke masjid, tapi tidak ada salahnya, ulangi saja, karena semua kebaikan kembali kepada kita.
Begitu. Ada lagi yang ditambahkan Ustaz? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian pergi menuju salat berjamaah, maka sesungguhnya ia berada dalam salat selama kepergiannya menuju salat berjamaah, dan sesungguhnya ditulis baginya satu kebaikan pada setiap langkah dari kedua langkahnya, dan pada langkahnya yang lain dihapus darinya satu keburukan ataupun dosa. Apabila salah seorang dari kalian mendengar iqamah, maka janganlah ia memperpanjang langkahnya agar lebih cepat, karena sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah orang yang paling jauh jarak rumahnya dari masjid. Mereka bertanya, mengapa demikian wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, dikarenakan lebih banyak langkahnya. Hadis riwayat Imam Al-Malik dalam Al-Muwatta. Tuh, jadi yang jauh-jauh tuh seneng ya. Wah, di luar negeri gimana dong? Ini kan susah mendapatkan. Ya, tentu saja di sini dikatakan barang siapa yang ingin meraih kedua keutamaan besar, namun ia pernah terlambat dari takbiratul ihram, maka ia hendak memulai lagi dengan hitungan baru dan dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Tapi orang-orang yang pernah terlambat dari takbir bersama imam karena uzur halangan syar'i seperti sakit, berada di negeri yang tidak Islam atau daerah yang penduduknya tidak ada sholat, maka diharapkan baginya meraih dua keutamaan besar tersebut, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Nah, jadi ada beberapa yang memang tidak memungkinkan ini. Seperti berangkat ke daerah mana yang tidak ada masjid, kita tidak bisa melakukan, tapi dia tetap berusaha keras untuk meraih arba'in ini. Jadi sholat arba'in yang paling kuat dalilnya yang ini. Kalau yang arba'in di Madinah 40 kali sholat itu belum ditemukan dalil sekuat ini. Ada juga dalil arba'in 40 hari. Nah, hadirin sekalian, ayo kita perbaiki sholat ya. Mau tidak? Jadi caranya harus wudunya dijaga terus supaya enggak antri wudu. Jadi apa bisa wudunya dijaga terus? Kan Bilal terompahnya di sorga terdengar karena amalannya adalah menjaga wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, sekuat tenaga. Kecuali yang sakit, kan ada yang maaf ya buang angin yang tut wudu, jadi ngabisin air ya. Tapi yang kira-kira normal mau wudu, habis ke kamar kecil, keluarnya dalam keadaan suci lagi. Jadi nanti kalau mau sholat gitu tidak usah antri wudu, usahakan cari saf yang paling utama, yaitu kalau laki depan, akad di belakang. Cari saf yang paling utama, lalu tunggu waktu sholat dengan karena menunggu waktu sholat itu dianggap sholat juga. Enak betul ya. Dulu riadohnya seperti itu tuh di zaman di KPAD itu. Di sini kan ada jam tuh di tengah-tengah zaman dulu ya, di Masjid At-Taqwa KPAD. Matuh aja di sana tuh. Pokoknya ada tempat matuhnya ya. Nah itu enak hadirin, ngapling, tapi jangan sampai ngerebut orang kalau. Dan jangan ngapling, sajadah disimpan tapi kitanya telat datang, kan ada itu ya. Dan sajadahnya itu yang lebar, yang cukup untuk berdua. Dia ngejentul sendirian di sana, itu zolim. Jangan ngapling membuat orang lain terzolimi. Tapi ngapling kita datang duluan, kemudian batal, kita turun kembali lagi ke tempat, ya tidak apa-apa. Tapi ngapling, kan ada tuh ibu-ibu yang suka ngapling gitu ya. Kapling aja terus dia pulang istirahat. Nanti datang lagi, kaplingnya nggak boleh disentuh orang. Nggak perlu begitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Adalah ditambahkan dua hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan dengannya akan meninggikan derajat?
Maka para sahabat menjawab, baiklah wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, yang pertama menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, seperti dalam keadaan dingin, sakit dan lain sebagainya. Yang kedua memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan yang ketiga menunggu salat setelah salat. Itulah yang disebut dengan ribat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat dengan berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian, yaitu 27 derajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dua-duanya sahih. Jadi kalau ingin mendapat ampunan Allah, satu wudunya, ya tolong jangan suka kekecepekan. Salah satu di antara menyempurnakan wudu itu adalah membasuh kaki itu sampai ke sela-sela jari. Yang wudunya kurang sempurna itu bisa kelihatan dari kekeceprekan kalau itu. Ke mulut kita, antel ke bibir karena bedak takut coplok, dikepret aja airnya juga. Padahal kumur-kumurnya terus jarang sampai ke sikut. Dan yang sempurna tuh sampai sela-sela jari itu dibasuh. Tapi yang kurang sempurna dibanjur, ya. Si kaki itu dicur, kecek-kecek, kita dikepret-kepret kaki itu. Banjur lagi kepret. Juga pada waktu ngusap rambut tuh tomeong. Asal disentuh aja rambutnya karena takut golopnya hilang atau takut basahnya merusak penampilan. Nah, itu tidak sempurna. Kemudian bagaimana kalau mau memperbanyak langkah ke masjid, apa kita harus bolak-balik? Jangan seperti itu hadirin. Artinya bisa jalannya melingkar. Dulu zaman mujahadah tuh kalau mau ke masjid kan rumahnya di depan masjid At-Taqwa tuh intendance. Nah jadi jam 4 itu ngeliling ke sana, ngejemputin teman-teman yang di jalan Sentosa. Jadi ngejemputin teman-teman yang mau ke masjid. Ini dalam rangka ngamalkan ini nih. Ini dulu lah waktu masih muda, umur berapa gitu, yang lagi seneng-senengnya mujahadah. Jadi karena rumah di depan masjid terlalu pendek, jadi ngetokin teman-teman ngeliling sana malam-malam tuh jam 4 terus. Orang juga ngedarin koran bisa, apalagi kita ngedarin amal kebaikan. Benar? Senanglah hadirin bermujahadah tuh. Ya walaupun masih jauh dari yang baik, tapi mudah-mudahan diterima. Amin. Terus yang kedua tadi, yang ketiga menunggu sholat, ya. Kalau tidak punya kewajiban yang lain, kita itikaf menunggu waktu sholat ke sholat. Itu menjadi amal yang mendatangkan ampunan. Jangan mau sholat sendiri, Ruki. Sholat berjamaah. Baik, penelpon silakan. Baik sahabat MK, Anda sudah bisa bergabung bersama kami melalui telepon. Anda bisa menghubungi kami di 022-2017-07076, di 022-2017-07076. Dan bagi Anda yang berada di luar area Indonesia, Anda bisa mendapatkan kode area 62-2220-17076. Baik, alhamdulillah sudah ada yang terhubung melalui telepon. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini dengan Gagan di Cibabat. Mau nanya, kalau yang dimaksud dengan taklid itu apa ya? Pengen tahu gitu, taklid itu. Jadi kita mengikuti sesuatu, kata orang, patuh aja tanpa kita belajar. Jadi taklid buta tuh ikut-ikutan gitulah, ya. Oh iya. Jadi tidak belajar sih itu harus sholawat siang malam 80.000, tapi sholat fardu enggak, sholawat terus. Nah ini ciri-ciri, ya. Karena disuruh si ustadz itu, padahal dia belum tentu mengamalkan hal yang dicontohkan Rasul. Nah itu taklid buta gitu. Harusnya selalu cari ilmunya. Silakan.
Baik, silakan untuk penelpon selanjutnya sahabat MG. Anda bisa menghubungi 02220107076 di 02220107076. Dan sebelum Anda bergabung bersama kami, silakan dikondisikan terlebih dahulu suara radionya agar suara yang masuk dapat termaksimalkan. Silakan di 02220107076. Baik, sesaat lagi kita akan tersambung bersama dengan sahabat kita. Kita akan sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penting loh hadirin, bebas dari api neraka, bebas dari nifak. Kalau menurut saya sih ingat dalil yang paling penting kan dalam hidup ini adalah yang paling utama adalah di akhirat tidak jadi ahli neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau nanya apa sih yang paling penting dalam hidup, ini adalah supaya di akhirat tidak masuk neraka. Gitu. Ya mau apa di dunia dikagumi orang, di akhirat direbus. Ya mau apa di dunia gelarnya panjang berenteng, di akhirat gosong tutung. Mau apa di dunia dipuji-puji, di akhirat disiksa. Penting mah selamat di akhirat. Silakan. Baik, sudah ada yang terhubung. Alhamdulillah, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan Ibu Ais di Sumedang. Ibu Ais di Sumedang, silakan. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ya ngingetin teman yang suka melalaikan salat, kalau ada sedikit sibuk atau dia mengadakan syukuran misalnya, tapi yang kerja mah ada orang lain, tapi dia suka meninggalkan salat gitu. Ibu teh sayang gitu dengan sedekah rezekinya yang banyak gitu ya, yang syukuran sedekah dengan harta, tapi dia meninggalkan sholat gitu. Jadi harus gimana mengingatkannya agar dia tidak tersinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang pertama ditanya itu sholat di kubur nanti. Jadi kalau sedekah, haji, umroh, saum tapi tidak sholat, itu enggak kecatat seperti 0, 0, 0, 0, enggak ada angka satunya. Jadi 0, 0, 0, 0 karena satunya ini adalah sholat. Pertanyaan pertama di kubur, sholat. Kalau sholatnya tidak ada, yang lain dianggap tidak ada. Nah, untuk saudara kita yang sudah banyak sedekah tapi belum sholat, kita terus bantu dengan tidak memvonisnya, karena kita tidak tahu besok lusa boleh jadi ahli sholat ya. Banyak diantara kita yang berang betong sholatnya akhirnya jadi sholat juga. Posisi kita ini suportif, yaitu bukan sportif, suportif. Jadi membangun, mengingatkan yang lupa, menyemangati yang lalai, meraih yang tergelincir. Pokoknya kita mah bagian pembantu umum. Nah, kalau hati kita sudah ingin bantu orang, itu raut muka dan kata-kata kita akan beda dengan yang memvonis orang. Naon sedekah tara sholat. Nah, itu sudah memvonis ya. Tapi wah, dia sudah sedekah nih, udah banyak, apalagi kalau sholat. Kita bantu supaya jadi ahli sholat. Dan tidak akan rugi kita membantu orang lain. Ya Bu, minimal doa, kemudian silaturahim yang bagus. Nanti pas waktu sholat, kita ajak sholat dengan cara yang bijak ya. Terus ada yang ngebulak balik hati Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah ada yang kembali terhubung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, dengan sahabat siapa di mana? Dengan Ian. Sahabat dari Singapura. Baik, silakan. Dari Singapura. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para pendengar, senang sekali kalau pagi ini kita beri kesempatan yang belum pernah nelpon ya. Silakan, bagaimana Singapura? Ya, baik. Alhamdulillah. Pertama kali ini baru kesambung nih. Alhamdulillah. Di Singapura ini teh? Iya. Di daerah mananya Singapura? Iya, kebetulan di daerah Clementi. Oh, daerah baratnya gitu. Ya, alhamdulillah. Udah lama nggak ke Singapura. Udah lama nggak ke Singapura. Selalu kalau ke sini di mana di kedutaan itu
lalu saya datang. Oh ya, ini sudah banyak berulang-ulang undangan dari kedutaan, tapi belum kebagian waktu takdirnya ya. Gimana aku menyimak ini pakai apa, radio streaming? Streaming di internet. Sampai kapan, dari mulai kapan menyimak ini? Oh sebetulnya udah lama, udah ada 4-5 tahun yang lalu ya, sampai sekarang. Jadi setiap pagi jam berapa Singapura sekarang? Jam 6:30 jam 6 waktu Singapura. 6:30. Coba ya, sekarang 6:30. Iya, alhamdulillah. Bisa menerawang ya dari sini. Gimana Singapura, krisis ekonomi enggak di sana? Mungkin dari segi materi mungkin banyak ini Singapura maju gitu ya, rahmat banyak. Tapi nggak tahu dari segi barokah tadi mungkin walau alam, karena negara maju tapi akhlak belum tentu. Iya benar. Kemarin dengar Singapura tuh dari ekonomi mah ranking keberapa gitu ya. Tapi dari segi kebahagiaan ranking ke 136 kalau nggak salah. Jadi salah stres di sana tuh. Banyak orang stres, banyak orang bunuh diri. Iya banyak. Ya, kalau naik taksi ngobrol dengan tukang taksinya juga, aduh mau pada pindah aja dari Singapura tuh. Tertekan katanya gitu ya. Iya. Oleh dunia yang terus mengejar-ngejar. Ini ada 2 pertanyaan ini. Satu, kalau wudhu itu katanya kalau bersentuhan dengan istri katanya batal gitu. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak gitu. Ya, bersentuhannya gimana? Ngerontok atau hanya kedupak itu? Ya misalnya lagi masak itu kita keluar dari kamar mandi kena megang nawarin minum atau apa gitu. Bersentuhan ini cuma ya. Bersentuhan itu kan skalanya macam-macam. Smackdown juga bersentuhan ya. Nah, kalau yang itu dua-duanya ada dalilnya ya. Dalilnya satu, tapi ditafsirkannya ada yang menyentuh itu sudah batal, tapi ada yang menyentuh lebih daripada sekedar itulah yang membatalkan. Mana yang paling nyaman di hati itu amalkan ya. Kalau merasa batal ya tinggal wudu lagi. Iya, saya ngasih anak gitu, lagi gendong anak terus dikasihin ke saya gitu, terus bersentuhan itu habis wudu. Terus wudu lagi. Kalau merasa batal, kalau saya sih nggak merasa batal kalau begitu ya. Boleh pilih salah satu saja. Satu lagi ya. Jadi kalau di Singapura ini kan negara non muslim gitu, banyak yang bukan Islam. Jadi kalau lebaran gitu, mau lebaran suka dikasih itu sama orang-orang yang non muslim, dikasih parcel gitu atau makanan ke masjid. Itu gimana ya? Kalau makanannya makanan halal mah nggak apa-apa. Bukan, kita tahu itu bukan halal. Ya, tapi dia niatnya itu mau buat buka puasa, buat habis tarawih. Itu apakah saya perlu kasih tahu ke panitianya gitu atau tidak? Saya udah merasa itu tahu itu nggak halal, tapi kalau saya kasih tahu ke panitianya terasa kayak so tahu gitu, ini gitu. Gini, tenang ya. So tahu itu tergantung dari cara kita bicaranya. Panitia blow on, nah itu so tahu ya. Tapi Pak, coba kita evaluasi dengan baik supaya niat baik dari tetangga yang non Islam ini bisa tetap manfaat bagi kita, juga tidak menyakitinya. Bagusnya diberitahu kiriman yang halal gitu ya. Jadi bicaranya kita tidak seperti menggurui, tapi bagaimana ingin membantu gitu. Posisinya kita di bawah gitu ya. Iya. Tapi harus disampaikan. Udah kandung dimakan gitu. Apa? Udah terlanjur dimakan. Udah terlanjur dimakan. Keluarkan sekarang juga. Cokel. Gini, kalau yang halal nggak apa-apa, tapi kan orang non Islam juga belum paham mungkin tentang aturan ini, ya. Iya. Ya, semuanya berproses jadi lebih baik. Begitu? Iya, betul ya. Dan itu aja. Dan di sana lihat orang non Islam itu dengan
perasaan, aduh, saya apa yang bisa saya lakukan supaya tetangga saya bisa mengenal Islam, ya, bisa mengenal indahnya Islam, gitu. Jadi kita ingin orang lain juga dapat hidayah sebagaimana kita bersyukur mendapatkannya. Insyaallah ya. Terima kasih. Ya, itu kontak atau ya, ikut aja di Facebook, Twitter atau Instagram. Iya, itu dia kedatangannya Singapura. Di Singapura nggak ada kuda, nggak, itu masalahnya itu masalah terbesarnya. Banyak kuda, cuma buat judi. Buat apa? Oh, buat judi. Oh, itu kuda pacu. Mereka lotre gitu kalau kuda. Enggak, kuda yang lain aja. Terima kasih Kang ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Bagi penelpon yang belum pernah nelpon, kita beri kesempatan ya. Yang sudah pernah, sabar, tahan dulu, jangan muter karena rada getek ya. Pengen muter, tahan. Silakan. Baik, kami undang kembali Anda sahabat MQ penelpon selanjutnya di 0222017076. Anda yang berada di luar area Indonesia dapat menambahkan kode area 622220170776. Kita akan tersambung bersama dengan sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A punten mau tanya amalan buat wanita haid, A. Kan kalau lagi haid, apa boleh megang mushaf gitu, A, buat mengaji? Baik, Bu. Begitu. Kan, ya, lagi belajar menghafal juga. Kalau misalkan seminggu kan ditinggalin, takutnya ada yang lupa atau gimana gitu. Ya. Baik, saya coba jawab ya, Bu ya. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, bahwa bagi wanita berhalangan adalah bagian dari ketetapan Allah. Tidak boleh ada jengkel, tidak boleh ada tidak nerima, karena itu memang udah maunya Allah begitu. Dan lelaki tidak boleh beralasan berhalangan, ya. Kenapa kamu nggak sholat? Saya lagi berhalangan. Tipu, mustahil, ya. Halo. Jadi harus menyikapi semua ini dengan keridhaan, pasti ada hikmahnya. Yang kedua, yang jangan pernah putus itu, yang tidak perlu putus adalah zikrullah, doa. Wirid-wirid yang sudah menjadi wirid jangan putus karena tidak dilarang. Nah, ternyata kalau tentang tilawah Quran menggunakan mushaf ini ulama beragam pendapatnya. Kalau yang paling aman, yang tidak ada perbedaan pendapat adalah kalau karena Quran itu mushaf itu adanya belakangan. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad kan tidak ada mushafnya, ya, belum dikumpulkan. Tapi kalau murojaah dan sudah jadi hafalan, nah ini tidak ada yang dipertentangkan. Kalau itu jadi wirid mah semuanya juga membolehkan karena baca Quran sebagai zikrullah, ya. Nah, tentang mushaf ada yang setuju, sependapat, ada yang tidak sependapat. Silakan dibuka di internet itu ya, banyak kajian-kajian yang lebih ilmiah sehingga kalau nanti mau melakukan sesuatu dasarnya kuat, rujukannya kuat. Jawaban A ini masih global. Tetapi kalau sudah mendapatkan imam ini apa pendapatnya, nah itu akan lebih bulat. Biasanya kalau ada perbedaan pendapat, ambil salah satu yang paling menenteramkan dan hargai orang yang punya pendapat yang berbeda. Jadi kalau kita udah pegang satu pendapat, jangan sampai kita menghakimi yang memegang pendapat yang lain. Begitulah, silakan. Yang jangan lepas tuh zikir, ya. Baik, untuk telepon selanjutnya sudah terhubung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan sahabat Adi di Belitung Timur. Baik, silakan. Oh, Belitung Timur. Ya, selamat pagi, A. Selamat. Assalamualaikum, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A, mau nanya nih, ya. Ya. Kalau di Belitung sekarang ini kan lagi. Tunggu dulu. Saya AA, itu Adi kan? Ya. Harus hormat sama AA ya. Ya, A. Kakak ya. Adi, Pak Adi, ya.
Di sana dengar pakai apa? Lewat radio Sisnet, Ak. Oh, ada yang merelay? Ya. Terima kasih ya, radio apa namanya, Sisnet? Ya, radio Sisnet 96,4. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang merelay. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya ini kan masih udah mau pilkada, Ak. Pilkada. Ya, pemilihan pilkada kepada daerah langsung. Ya. Pilkada. Tolong tips-tipsnya dalam memilih calon bupati dan Pak Bupati dan Wakil Bupati, ya. Ya, baik. Terima kasih, Adi. Ya, makasih, ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, memang kita akan dituntut pertanggungjawaban. Perkara siapa yang nanti jadi menang atau tidak menang secara duniawi itu Allah yang menetapkan. Tapi kita punya niat baik dengan cara yang benar, itu amal kita. Nah, tentu saja kita sebagai umat Islam mengharapkan pemimpin yang bisa jadi tauladan bagi kita. Tauladan dalam bertauhid kepada Allah, gitu. Kalau nyari pemimpinnya sudah kita rujukannya Rasulullah. Satu, dia tauhidnya benar, tidak menuhankan yang lain selain Allah. Yang kedua, lihat akhlaknya baik atau tidak. Yang ketiga, kemampuan memimpinnya. Pertama, keimanannya dulu, ya, akidahnya itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, akhlaknya, lihat bagaimana track recordnya. Dia baik akhlaknya, jujur atau tidak, pezina atau bukan. Kita tidak niat cari-cari, tapi nanti Allah juga ngebuka. Bisa dibukalah di Google, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, dia berkemampuan atau tidak. Karena ada orang baik, beriman, tapi dia tipenya bukan tipe pemimpin. Seperti ada sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Dzar, ya, yang tidak diberikan jabatan kepemimpinan. Karena memang Rasulullah tahu beliau bukan memiliki kemampuan memimpin. Karena jikalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Makanya cari yang memang punya kemampuan memimpin dengan baik. Pemimpin itu bisa punya kemampuan membangun visi bersama, ya, punya cita-cita sama. Lalu seorang pemimpin juga punya kemampuan menggerakkan orang untuk mencapai visi tersebut. Jadi selain punya kemampuan membuat orang bercita-cita sama, juga berkemampuan menggerakkan orang untuk mencapai cita-cita. Nah, sebaik cita-citanya adalah cita-cita yang diridhoi Allah. Begitulah. Dan yang ketiga, yang selanjutnya istiqoroh, ya. Bisa juga dilihat ini calon pemimpin gaulnya dengan siapa saja. Sulit cari pemimpin yang seideal itu. Makanya istiqoroh, insyaallah. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan sapa sahabat kita yang sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Baik, tampaknya masih belum terhubung. Dan kita akan kembali sapa Anda sahabat MK yang ingin bergabung bersama kami di 0222017076. Masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Baik, barangkali bisa dilanjutkan terlebih dahulu, Ak. Ya, terima kasih kemarin. Wah, yang datang ke pengajian di Eco Pesantren banyak kok. Mobil 200, motor 270. Yang datang naik angkot juga banyak. Ya, Allah menakdirkan semakin lama semakin makmur di Eko Pesantren. Juga yang latihan makin banyak. Alhamdulillah. Senang. Senang kenapa? Karena yang berwakaf itu akan dapat pahalanya. Jadi salah satu tugas yang diamanahi wakaf adalah berjuang keras supaya tanah wakaf ini makmur. Jadi kita nggak mau nerima sembarang wakaf. Nanti kalau nggak makmur kita nggak amanah. Kita buat program supaya makmur. Singapura itu sekuat tenaga mendatangkan turis, padahal bukan tanah wakaf, ya. Apalagi yang mengelola tanah wakaf, mendatangkan orang untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk ibadah. Makanya yang mau ini nih masjid, nanti Masjid Darut Tauhid ini jadi besar. Sekarang kalau datang ke Darut Tauhid subuh-subuh sudah sampai di jalan-jalan, ya. Alhamdulillah masjid ini ditakdirkan makmur sehingga pahalanya mudah-mudahan mengalir. Ini nomor rekeningnya
Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau wakaf, ada yang masuk nggak, Dek? Sudah ada yang terhubung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Yogyakarta. Baik, silakan. Saking Yogyakarta. Oh, kotak infak ya? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini mau ikut ini Pak, cuman ini mau motivasi yang saya alami buat orang-orang yang mengalami seperti saya. Bagaimana Mbak? Silakan. Ini apa namanya? Saya tadi mengikutin AA. Sebenarnya saya mengikutin ceramah AA itu dari zamannya ada Bu Sony itu, tapi nggak pernah ada kesempatan. Iya. Ini tadi saya mendengar AA tadi kan bahwa ada orang yang diizinkan oleh Allah tapi tidak diredoi. Nah, jadi kebenaran suami saya itu nggak setahu saya itu nikah dengan orang Indramayu. Nah, dia itu nikahnya itu dengan memalsu identitas saya, dengan membuat apa namanya itu akte cerai. Padahal sampai saat ini kami belum cerai. Jadinya apa namanya dia tuh hidupnya tuh sekarang tuh susah sekali gitu. Susah, pasti susah tuh nggak barokah. Iya susah. Nah dia bilang dulu itu ini kan mulai ternyata nikahnya tuh udah tahun 2007. Nah dengan memasuk surat pindah KTP. Sekarang dia punya KTP 2 Indramayu dan Yogyakarta. Nah, dia itu nggak pernah ngasih nafkah. Belanja itu dari udah 7 tahun yang lalu. Alasannya dia itu nggak kerja katanya, sudah dipecat gitu. Nah, ternyata sering minta uang di saya, ya saya dengan saya bantu, saya kira betulan gitu. Ternyata dia punya istri dengan tempat dia di kos itu dulu. Saya kenal dengan bapak ibunya, Ibu Haryono, Jalan Olahraga nomor 23. Saya kenal baik gitu. Saya sangat kecewa, Iya Bu, saya bisa membayangkan perasaan Ibu, iya. Iya, padahal waktu itu anak saya 3 lagi, yang satu baru masuk kuliah di UGM, yang satu SMA baru mau SMA, yang satu baru mau masuk SD kelas 5. Iya, sekarang bagaimana situasi saya karena mendengarkan cerita AA gitu di radio, jadi saya itulah pengobat saya. Ternyata rezeki itu bukan dari suami, bukan dari tetangga, bukan dari Allah. Benar, itu yang paling benar. Jaya alhamdulillah yang satu sudah selesai. Alhamdulillah. Terus yang kedua ini sudah skripsi. Alhamdulillah. Yang ketiga ini cuman saya tuh gimana ya, dia tuh kok memalsu apakah saya masih sah nikah dengan dia itu, pernikahan saya itu. Dia itu udah membuat akte cerai itu saya udah cerai mati katanya. Oh lu? Jadi padahal saya kami kemarin kan? ya masih berkumpul. Kan? Ibu ini kan masih hidup kan? Masih ya, sekarang saya masih ada, terus kami udah baik-baik. Maaf ya Bu ya. Ini enggak hanya suaranya aja kan? Iya. Maaf Bu, Ibu. Jadi saya gini, saya sering ketemu dengan kalau di Jogja tuh Tunggu dulu Bu, saya jadi ikut emosi. Iya, suaminya mana sekarang? Suaminya tuh ada di Indramayu, sudah punya anak 2. Iya. Dan ini katanya tuh kata teman-teman tuh sebelum dia nikah tuh dia sering keluar masuk hotel di Bandung. Dia seorang haji, dia seorang dosen. Kan nggak jaminan Bu, haji tidak haji mabrur, haji mabrur. Saya tadi mendengar tadi bilang Indramayu, ya. Iya. Tadi nyebut Indramayu, orang Indramayu tertekan Bu, istighfar Bu. Halo. Iya. Tenang Bu, ya. Ibu jadi gimana sekarang Bu? Ya, nah saya tuh gini, ya karena saya belum cerai, kami baik-baik. Dia kan minta uang tak kirimin, kan selama ini saya nggak tahu dia nikah itu, Jadi baru tahunya kapan? Baru ketahuannya tuh belum lama. Itu pun masih saya selidikin baru kira-kira setahun yang lalu.
Tapi ini harus didiskusikan nanti Bu, karena kalau apakah itu sudah jatuh talak atau tidak gitu ya. Iya. Pemalsuan itu kalau jatuh talak harus hukumnya sesuai dengan talak. Iya. Terus kemarin saya dari pulang, saya saking emosinya saya ingin tahu yang sebenarnya itu, saya ambil dompetnya. Ternyata di dompetnya itu benar ada KTP 2. Bahkan sekarang nggak susah membuat KTP 2 itu. Yang satu elektro, yang satu biasa gitu. Saya ambil dan sekarang ada di saya. Aduh, berat nih, suami lagi stres sekarang. Iya. Kebongkar dia. Saya tuh gini, alhamdulillah saya dari zaman dengan masih ada penelpon Bu Sony, setiap hari saya dengerin ini. Ada manfaatnya ya Bu ya, mudah-mudahan. Iya. Saya sering ketemu dengan AA sebenarnya di Yogyakarta kalau lagi di rumah nomor UGM, ya. Itu. Bu, saya senang dengar Ibu, cuman waktunya habis Bu. Iya, saya sebenarnya pingin loh konsultasi saya ini bagaimana. Iya Bu, iya Bu. Nanti coba kita cari waktu ya. Kalau saya ke Jogja, ketemuin saya Bu ya. Iya, saya sepingin saya waktu di UGM tuh dan nemuin AA. Bu. Karena saya juga alhamdulillah termasuk wakaf A. Iya, terima kasih ya Bu ya. Saya melotot terus lihat jam nih Bu. Nih Bank Ibu ini ajalah, transfer ke sini ajalah ya. Bank Mandiri Syariah 7766776633. Gampang ini ya. Ini saya alhamdulillah udah hampir 2 tahun itu. Tenang, yang ini beda lagi Bu ya. 7766776633. Ibu harus hafal dan transfer ya. Ini buat masjid para pendengar Bank Mandiri Syariah 7766776633. Yayasan Darut Tauhid. Dadah Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jam 6 sudah. Terima kasih, maaf nih kebablasan ya. Tapi semoga ada hikmahnya. Maaf para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.